Guru Pendidikan Guru Penggerak untuk mewawancarai Ibu tentang 7 aset sekolah. Nah, moga-moga nanti Ibu berkenan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Yang pertama, Ibu, dalam 7 aset itu ada beberapa modal yang bisa digunakan untuk kekuatan sekolah untuk diberdayakan dan sekolah ini bisa maju. Yang pertama, modal manusia, kemudian modal sosial, modal politik, agama dan budaya, fisik, lingkungan alam, serta finansial. Nah, untuk modal manusia, Ibu, apa yang Ibu bisa jelaskan tentang modal manusia di SMA Negeri 12 Kota Tangerang ini? Baik, untuk modal manusianya itu tentunya di sini SPM-nya Pak ya, sebagai manusianya. Tentunya di SMA 12 ini kita mempunyai atau memiliki guru-guru yang sesuai dengan pendidikan yang diampunya, sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya. Itu modal kami Pak. Kemudian berapa persen Ibu yang sudah kira-kira sertifikasi itu? Yang sertifikasi sudah hampir 90% Pak. Jadi sudah sesuai dengan bidang yang diampunya ya. Kemudian bagaimana sumber daya manusia itu terutama di bidang sumber guru dan tenaga pendidikan itu Ibu manfaatkan atau Ibu libatkan dalam kemajuan sekolah ini? Ya. Di antara sumber daya manusia tadi itu saya libatkan dengan memberikan tugas tambahan Pak. Nah, di antaranya dia sebagai wakil kepala sekolah, kemudian pembina eskul, ya, kemudian jadi pelatih berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. Itu Pak. Baik, yang kedua Bu, untuk modal sosial. Ya. Bagaimana sekolah yang Ibu pimpin ini dapat bekerja sama dengan institusi lain kayak puskesmas, polsek, LSM, atau mungkin lembaga lain dalam bidang apa aja yang sudah diajak untuk bekerja sama? Ya, untuk kegiatan ini yang bidang sosial, kami pernah bekerja sama dalam bidang lomba sekolah sehat. Nah, kami melibatkan juga peran serta puskesmas ya untuk memberikan penyuluhan tentang bagaimana sih sebenarnya sekolah sehat, begitu. Termasuk dalam kegiatan UKS-nya. UKS juga kami bekerja sama dengan pihak puskesmas. Berikutnya kegiatan kerjasama lainnya yaitu seperti polisi, polsek. Contoh kemarin kita mengadakan kegiatan Besta, ya kita melibatkan polsek, Babinsa untuk kegiatan keamanan sekolah dalam kegiatan event Besta tersebut. Ya. Baik, untuk bidang politik Bu, bidang politik itu kan merupakan daya dukung terhadap kepemimpinan Ibu di sekolah ini dan juga daya dukung masyarakat yang ada di sekitarnya. Bagaimana menurut Ibu? Ya, segala sesuatu kita upayakan di sini tentu mengikuti aturan pemerintah ya Pak ya. Berdasarkan peraturan pemerintah itu maka kita mengacu dalam membuatkan dasar-dasar pembuatan kegiatan di sekolah kita, seperti misalnya peraturan pemerintah, kemudian SK gitu ya Pak ya, peraturan dan sebagainya. Nah, untuk masyarakat yang ada di sekitar larangan sini ya Bia, itu aman-aman aja, tidak ada gejolak itu ya Bia selama ada sekolah ini, malah bahkan mungkin mendukung ya Bia. Ya, alhamdulillah selama ada sekolah ini masyarakat sepertinya sudah tidak repot lagi mencari sekolah untuk anak-anak yang di Jakarta. Kebetulan kita kan ada di Kota Tangerang, di Jakarta. Ya, alhamdulillah bisa membantu masyarakat di sini Pak. Baik. Kemudian untuk modal agama dan budaya ya Bia, modal agama itu mayoritas yang ada di sini kan beragama Muslim ya Bia. Kegiatan-kegiatan apa aja yang sudah pernah dilakukan, kemudian juga dalam hal kebudayaan apa saja yang bisa dikembangkan dari sekolah ini?
kegiatan-kegiatan kita lakukan setiap Senin minggu ketiga kita mengadakan kegiatan tadarusan Pak anak-anak seperti dalam kegiatan upacara merah. Jadi dalam 1 bulan kita siapkan kegiatan tersebut. Kemudian yang kedua kita memperingati hari-hari besar Islam bersama guru dan siswa dan kegiatan lainnya. Satu lagi tuh Pak, karena kita kan punya masjid di sini, kita membiasakan kebiasaan para siswa untuk melakukan kegiatan sholat Jumat berlari lagi, kemudian sholat berjamaah untuk zuhur ya. Untuk budaya gimana Bu? Oh ya, kalau pengembangan budaya seperti budaya hidup bersih itu Pak, kan kita dengan agama juga, kemudian kita mengunjungi tempat-tempat budaya, tempat-tempat budaya, seperti misalnya kita mengadakan perjalanan wisata religi ke tempat-tempat misalnya ke Wali Songo gitu kan, dan tempat-tempat bersejarah Islam lainnya. Untuk pementasan budaya misalnya di sekolah ini selalu dilaksanakan ya Bu, misalnya pentas seni dan sebagainya. Iya, selalu dilaksanakan pentas seni. Seperti itu ada juga termasuk tadi pentas seni. Itu budaya kita ya kan, anak-anak kan punya keterampilan seninya, baik itu seni tari, kemudian lainnya dan dari beberapa daerah misalnya itu kita pentaskan bersama ya pada saat bulan karya, kemudian hari biasa pengganti dari upacara juga di minggu ke-5 itu kita adakan kegiatan pentas seni sebagai literasi itu. Berikutnya dia untuk modal fisik ini kan saya lihat ada beberapa bangunan, ada beberapa gedung yang Ibu bisa manfaatkan secara maksimal. Kira-kira bangunan fisik atau modal fisik apa yang benar dan mendukung terselenggaranya sekolah ini? Yang modal fisik itu terutama yang gedungnya ya Pak ya, ruang kelas, aula, laboratorium, masjid, kemudian ruang lab komputer, lapangan upacara, lapangan olahraga, bahkan multimedia juga kita miliki Pak. Semuanya representatif ya. Baik, lanjut ya untuk model lingkungan atau alam yang ada di sekitarnya dia. Di lingkungan alam ini di sini kan merupakan komplek ya dia. Nah, bagaimana lingkungan ini juga mendukung dengan keberadaan sekolah yang ada di sini? Alhamdulillah lingkungan di kita ini sangat mendukung Pak. Contoh seperti kegiatan kemarin ya, kita mengadakan kegiatan Buristakap dalam pentas seni Polsinya. Nah, penduduk di sini membantu mengamankan, memberikan arahan lah ya untuk para tamu-tamu kita yang datang pada kegiatan tersebut, begitu Pak. Untuk daerah sini merupakan daerah genangan ya, daerah banjir gitu ya. Betul. Nah, untuk sekolah ini terkena imbasnya ya dia. Termasuk imbasnya. Iya. Apa yang Ibu harapkan terhadap lingkungan ini biar tidak terdampak dari banjir itu? Ya sebenarnya dampak banjirnya itu karena kurangnya saluran air Pak ya di lingkungan komplek tersebut, sehingga jatuhnya air itu ke sekolah Pak. Jadi harapan saya sih yaitu Pak dibuatkan saluran air yang langsung mengalir ke sungai dekat-dekat lingkungan sekitar ini supaya tidak terdampak banjir bagi sekolah kita Pak. Ada pernah dilakukan pembuatan biopori dan sebagainya mungkin atau belum ya? Dulu pernah Pak dibuatan biopori, cuma sekarang sudah selama pandemi itu kita belum aktifkan kembali Pak. Insya Allah akan coba buat kembali. Baik, terakhir Bu, untuk modal finansial kan untuk sekolah itu seluruh Indonesia sama itu ya punya dana bantuan operasional sekolah, kemudian juga dana dari anggota masyarakat baik itu berwujud
barang ataupun jasa. Nah, untuk penggunaan dana BOS itu bagaimana itu mewujudkannya sesuai dengan aturan-aturan yang ada di pemerintah atau dalam pelaporan atau bagaimana? Itu dalam memilikannya kita tidak semata-mata langsung menggunakan dana BOS tersebut ya Pak ya. Tentunya kita bersumber atau mengacu pada rapor pendidikan Pak. Nah, dari rapor pendidikan itu kita melihat di mana kita yang perlu tingkatkan dari rapor tersebut. Nah, kemudian dari rapor pendidikan itu baru kita mengadakan kegiatan yang namanya evaluasi diri sekolah. Dari evaluasi diri sekolah kita akan membuat apa-apa saja kegiatan-kegiatan sekolah yang kita harus anggarkan di kegiatan BOS tersebut. Lalu barulah kita menyusun rencana anggaran kegiatan sekolah atau RKS, kemudian barulah ya nanti kita ajukan, dan dalam penggunaannya itu pun kita harus menggunakan yang namanya aplikasi AKAS Pak, dan dalam pembelajaran pun kita juga menggunakan Sipra begitu. Baik, kemudian siapa saja yang dilibatkan dalam penyusunan pembiayaan ini? Yang kami libatkan itu pertama ya tentu wakil kepala sekolah ya Pak ya, kemudian guru, perwakilan dari guru, kemudian perwakilan orang tua, kemudian komite sekolah, ya itu Pak. Mungkin itu sudah menyusun usulan dari siswa, kemauan dari siswa, kemauan dari guru, kemudian ditampung dan itu susun dulu ya. Itu diantaranya juga. Jadi dari semua, selain dari yang kita lihat juga tadi betul dari masukan-masukan juga kebutuhan apa yang kita akan gunakan dalam pembuatan atau penggunaan dana BOS tadi. Baik Bu, mungkin itu yang saya tanyakan untuk tujuh aset sekolah. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan dalam menjalankan tugas-tugasnya, kemudian dalam menjalankan atau memanfaatkan tujuh aset ini bisa membuat kemajuan terhadap sekolah. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Terima kasih, sama-sama. Waalaikumsalam.